Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kali ini saya Ibu Tuti Alawiyah dari MTS Al Mursyidiyah akan memberikan sedikit tausiah tentang Al-Quran dan imunitas serta orang-orang yang merugi di dalam bulan puasa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan pada saat ini kita masih dalam wabah pandemi COVID-19 yang juga melanda Indonesia dan juga melanda negeri-negeri di sebagian dunia. Untuk itu, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melawan wabah virus corona? Salah satunya adalah meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh kita. Banyak yang bisa kita lakukan untuk dapat meningkatkan daya tahan dan imunitas tubuh kita. Salah satunya adalah dengan berbuka dan sahur dengan makanan-makanan yang sehat dan vitamin, serta berolahraga. Dan ada juga yang bisa kita lakukan dengan cara spiritual, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Dr. Ahmad Kordi yang berasal dari Mesir melakukan sebuah penelitian bahwa membaca Al-Quran itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Karena apa? Karena dengan membaca Al-Quran, orang dapat mengendurkan saraf-sarafnya sehingga dia bisa tenang, bahagia, dan menghilangkan kegalauan-kegalauan dalam dirinya. Dengan kondisi seperti ini, manusia bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya dan bisa melawan banyak virus, diantaranya adalah virus COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Al-Kordi ini itu bersejajar lurus atau sesuai dengan mukjizat Al-Quran, bahwa memang Al-Quran adalah obat dan penyembuh atau penawar bagi segala penyakit. Hal itu disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditegaskan bahwa orang-orang yang suka membaca Al-Quran akan mendapat 4 hal. Yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, malaikat akan mengelilingi kita, memberi salam kepada kita, bahkan mendoakan kita agar terjauh dari mara bahaya. Subhanallah, sungguh menakjubkan sekali ya. Lalu membaca Al-Quran juga dapat menenangkan jiwa. Membaca Al-Quran bahkan mendengarkan Al-Quran juga dapat membawa rahmat bagi membaca dan mendengarkan. Jadi mulai sekarang HP kalian atau medsos kalian itu mulai disortir ya, hanya melihat hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sholawat, dan tidak lagi menonton hal-hal yang tidak pantas ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, selain orang-orang yang beruntung karena sering membaca Al-Quran, ada juga loh orang yang merugi pada saat bulan puasa. Sayang sekali ya kalau kita seperti itu. Di antaranya adalah orang-orang yang merugi ketika bulan puasa adalah satu, orang-orang yang jarang sholat atau tidak menjaga sholatnya. Sholat itu kan merupakan tiang agama. Sholat itu merupakan amalan tertinggi dalam kehidupan kita. Kalau kalian tidak sholat pada saat bulan suci Ramadan, maka puasa kalian sia-sia. Kalian hanya akan mendapatkan haus dan lapar. Lalu siapa lagi ya yang akan merugi ketika puasa nanti? Yaitu orang-orang yang suka berbohong, menggunjing, dan juga orang-orang yang suka melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Tadi Bu bilang, maka nanti medsos kalian sangat dibatasi atau kalau bisa dihapus, tidak menonton hal-hal yang tidak pantas, karena itu akan merusak pahala puasa kalian. Lalu yang selanjutnya adalah orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih
Atau dia sholat tarawih tapi tidak sampai tuntas. Ada kan beberapa orang yang sholat tarawih lalu tidak selesai sampai witir, langsung kabur begitu saja meninggalkan masjid. Diusahakan kalian sholat tarawih sampai dengan akhir sehingga mendapatkan sholat witir. Dan sholat tarawih ini sangat unik ya, dia hanya ada pada bulan suci Ramadan, jadi jangan sampai ditinggalkan. Lalu selanjutnya adalah orang yang merugi adalah orang yang jarang membaca Al-Quran. Jadi waktunya jangan digunakan untuk tidur saja atau untuk bermain HP seharian, tapi gunakan untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa diazamkan, diniatkan untuk bisa khatam 30 juz dalam 1 bulan ini kita berpuasa. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan Ramadan kita semakin bermakna dengan giat beribadah, menebar kebaikan untuk mencapai derajat kemuliaan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.